Peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, melibatkan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal TNI AD oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Latar belakangnya, G30S PKI merupakan bagian dari sejarah kelam Indonesia yang pernah terjadi pada tahun 1965. PKI yang merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia berusaha menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan merubah ideologi negara menjadi komunisme. Ketegangan antara PKI dan TNI Angkatan Darat meningkat, terutama setelah PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari petani dan buruh bersenjata. Berikut fakta dan kronologi G30S PKI. Peristiwa G30S menjadi sejarah pengkhianatan terbesar yang terjadi di Indonesia. Peristiwa itu disebut-sebut melibatkan pasukan Cakrabirawa dan sejumlah tokoh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Aksi tersebut terjadi tanggal 30 September 1965 malam hingga 1 Oktober 1965 pagi. Dikutip dari Kompas.com 29 Maret 2023, Peter Kaseda dalam buku Kematian TNI dan Kejatuhan PKI 2016 menyebutkan PKI mendapatkan informasi mengenai Dewan Jenderal dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Atas dasar informasi itu, sejumlah perwira militer simpatisan PKI yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. TNI yang saat itu menjadi ketua dari PKI dianggap sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa G30S. Peristiwa G30S bermula saat 30 September malam menjelang 1 Oktober dini hari. Letkol Untung Samueri yang saat itu merupakan anggota dari pasukan pengawal istana atau seringkali disebut Cakrabirawa memimpin gerakan G30S. Gerakan itu menargetkan menculik perwira tinggi TNI AD untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Namun dalam perjalanannya, 3 orang perwira tinggi tewas terbunuh di rumahnya, sementara lainnya diculik dan dibawa paksa ke lubang buaya. Semua jenazah perwira TNI AD itu ditemukan di sebuah sumur yang kini dikenal sebagai lubang buaya. Inilah kronologi lengkapnya. Menurut catatan Kompas.com, 26 September 2022, peristiwa G30S bermula dari penculikan para jenderal TNI AD pada malam 30 September 1965. Dilansir dari Kompas.com, 30 September 2023, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa Letkol INF Untung Samurai selaku pimpinan operasi bergegas menuju ke Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur untuk melakukan inspeksi pada 1 Oktober 1965. Ia kemudian membagi eksekutor ke dalam 3 satuan. Yang pertama adalah Satgas Pasopati yang dipimpin oleh Letnan INF Abdul Arif dari Resimen Cakrabirawa, bertugas menangkap 7 jenderal yang jadi sasaran. Yang kedua adalah Satgas Bima Sakti dipimpin Kapten INF Surati Prawiroharjo dari Batalion 530 Berwijaya, bertugas mengamankan ibu kota dan menguasai kantor pusat telekomunikasi dan studio RRI Pusat. Dan yang ketiga adalah Satgas Prigodani yang berada di bawah kendali Mayor Udara Sujono. Mereka bertugas menjaga basis dan wilayah di sekeliling Lubang Buaya yang rencananya akan menjadi lokasi penyanderaan para jenderal. Setelah memastikan kesiapan Lubang Buaya, Untung bersama Kolonel INF Latif bergerak ke gedung Biro Perusahaan Negara Areal Survei Penas di Jalan Jakarta Bypass, kini Jalan Jenderal Ayani, Jakarta Timur. Gedung Penas itu sebelumnya disiapkan untuk memantau jalannya operasi penangkapan para jenderal. Letkol Untung sendiri berperan sebagai pemimpin operasi penangkapan para jenderal. Sementara jumlah pasukan yang datang kurang dari 100 personel. Angka ini jauh yang diharapkan untuk memantik revolusi.
Oleh karena itu, operasi yang awalnya hanya bertujuan untuk menangkap para jenderal ini untuk dibawa ke hadapan Presiden Soekarno ini berubah menjadi pembunuhan. Para jenderal dibunuh setelah diculik pada malam 30 September 1965. PKI kemudian dituding menjadi dalang G30S dengan tujuan mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, seluruh pasukan G30S kembali ke Lubang Buaya. Saat itu para prajurit menemukan 4 orang korban penculikan yang terikat dan ditutup matanya serta 3 mayat. Hal ini membuat Wakil Komandan Satgas Prigodani Mayor Udara Gatot Sukrisno kebingungan karena dirinya mengira para jenderal itu akan dihadapkan kepada Soekarno. Kondisi itu tentu saja keluar dari skenario awal. Rentetan peristiwa terus berlanjut hingga pengepungan kantor berita Radio Republik Indonesia atau RRI oleh G30S. Satu hal yang cukup mengherankan adalah adanya siaran gerakan 30 September melalui studio RRI. Mereka yang terlibat dilaporkan mengenai baret dan sapu tangan hijau di sekeliling leher. Pasukan tersebut kemudian melakukan siaran gelap dan menyatakan bentuk Dewan Revolusi Indonesia. Kabinet Dwi Korah yang dibentuk Bung Karno juga dinyatakan demisioner oleh mereka. Dalam siaran itu, mereka juga mengumumkan penangkapan sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal. Penangkapan itu dilakukan untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari tindakan Dewan Jenderal. Mereka menyebut Dewan Jenderal adalah gerakan subversif dan disponsori oleh CIA dan bermaksud menggulingkan pemerintahan Soekarno. Pendudukan RRI oleh G30S itu berlangsung hingga pukul 19 WIB, lantaran pasukan RPKAD kemudian mengambil alih RRI. Beberapa tokoh diduga terlibat dan ikut berperan dalam G30S. Mereka ikut menculik dan membunuh perwira TNI AD itu. Berikut tokoh yang terlibat G30S. Yang pertama adalah DN Aidit. DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit merupakan sosok yang diduga terlibat di balik peristiwa di G30S. Ia merupakan ketua umum Komite Sentral atau CC yang berhasil membuat PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia. Setelah peristiwa G30S meletus, ia dituding sebagai dalam peristiwa nahas itu, hingga kemudian ditangkap di rumah persembunyiannya di Solo, Jawa Tengah. Jam Kamaruzaman merupakan ketua biro khusus PKI yang juga dicurigai ikut bertanggung jawab dalam peristiwa G30S. Biro khusus yang dipimpinnya merupakan organisasi rahasia PKI yang diduga merancang kudeta dengan menyusup dan memengaruhi kelompok tentara berhaluan kiri. Syam ditangkap di Cimahi pada 9 Maret 1967. Dalam pengadilan, ia mengakui perannya di peristiwa G30S dan dieksekusi pada 1986. Letnan Kolonel Untung Samsuri adalah Komandan Batalion KK-1 Cakrabirawa yang menjadi tokoh kunci di balik peristiwa G30S. Pengawal Presiden Soekarno itu diduga sebagai penggerak pasukan Cakrabirawa untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal militer pada peristiwa G30S. Meski sempat melarikan diri, Letkol Untung tertangkap di Brebes, Jawa Tengah dan dieksekusi mati pada 1966. Diberitakan Kompas.com 29 September 2023. Selain 3 nama, di atas beberapa nama juga diduga berperan dalam peristiwa G30S. Mereka diantaranya Kolonel Abdul Latif, Komandan Darnisun Kodam Jaya, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka bekerjasama Jam Kamaruzaman untuk menyusun daftar Jenderal TNI AD yang termasuk dalam Dewan Jenderal dan dianggap berbahaya. Itulah kronologi lengkap G30S PKI. Semoga tak ada lagi tragedi seperti ini ya.
Apa jadinya ya kalau sampai ketemu si besar yang satu ini? Panik atau gimana? Ya, karena nembak sembarangan, jadinya kena. Tapi semenjak terkena ledakan detonator ini, malah jadi jinak. Ya iyalah, kalian tahu sendiri lah kenapa jinak. Mau kreatif bukan, tapi ini nih penyebabnya. Nah, penasaran kan momennya seperti apa? Titik khusus lagi tentang bermain dengan si besar ini, ya kan? Ada yang tahu nggak ini apa?